Pemirsa, salah satu poin krusial yang disepakati dalam revisi Undang-Undang Desa adalah masa jabatan kepala desa berubah dari 6 menjadi 8 tahun dan bisa dipilih paling banyak 2 kali masa jabatan. Artinya bila terpilih berturut-turut, kepala desa bisa berkuasa hingga 16 tahun. Lantas dampak apakah yang bisa dirasakan bagi pemerintahan maupun masyarakat desa dengan hadirnya undang-undang ini? Saya akan membahasnya bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI, Pak Surta Wijaya, dan Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD, Herman Suparman atau Pak Arman. Selamat malam, Pak Arman. Selamat malam, Mbak Zilvia. Baik, Pak Arman, kita masih menantikan kehadiran Pak Surta ya untuk bergabung bersama kita di sini. Saya akan ke Anda dulu. Pak Arman, benarkah perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 jadi 8 itu rentan memicu penyelewengan kekuasaan? Ya, tentu. Seperti yang tadi juga disampaikan oleh Prof. Jo ya, seorang guru besar yang sudah sangat mengetahui seperti apa tata kelola pembangunan gitu ya, mulai dari level supradesa di provinsi, kabupaten, kota, dan juga bahkan sampai di level desa gitu ya. Karena kalau kita melihat tren sejak Undang-Undang 6 tahun 2014 terkait dengan desa, korupsi di level desa itu semakin meningkat gitu ya. Kalau lihat catatan teman-teman ICW, di tahun 2016 itu ada 22 kasus, kemudian di tahun 2022 gitu ya sudah meningkat menjadi 179 kasus gitu ya. Bahkan itu terekam dengan sangat baik di dalam data dari Kementerian Desa sendiri gitu. Dan bagi kami ini kan sebenarnya sudah menggambarkan seperti apa tata kelola pengawasan terkait dengan pembangunan di desa, lebih khusus lagi yang terkait dengan keuangan di level desa gitu ya. Karena itu dengan penambahan masa jabatan dari 6 menjadi 8 tahun menurut kami ini membuka peluangnya begitu besar untuk praktik-praktik rasuah yang akan semakin terjadi di level desa gitu ya. Dan kenapa kami mengkhawatirkan hal seperti ini? Kalau kita melihat di revisi Undang-Undang Desa ini gitu ya, poin-poin yang terkait dengan penguatan pengawasan gitu ya, mulai dari proses perencanaan, proses penganggaran, proses pelaksanaan, dan juga monitoring dan evaluasi terkait dengan seluruh dimensi tata kelola pembangunan di desa itu tampaknya nggak ada gitu ya. Lebih banyak fokus ke yang terkait misalnya soal masa jabatan, kemudian peningkatan anggaran dana desa, kemudian penambahan item terkait dengan uang tunjangan untuk kepala desa, BPD, kemudian perangkat desa gitu ya. Sementara hal-hal yang memperkuat soal penguatan pengawasan itu hampir nggak ada gitu ya. Bahkan kalau kita bicara dalam konteks upaya memperkuat demokratisasi di level desa, dalam hal ini soal penguatan peran BPD juga tampak nggak muncul gitu ya. Itu yang kami lihat kenapa ke depan dengan penambahan masa jabatan dari 6 menjadi 8 tahun, potensi kerawanan penyalahgunaan terkait dengan dana desa itu pasti semakin menguat, semakin meningkat gitu ya. Itu yang kami lihat, Mbak Zilvia gitu. Baik. Berarti Pak Arman, kalau misalnya dijawab bahwa potensi penyelewengan kekuasaan itu bisa dengan mudah diselesaikan dengan pengawasan, itu tidak semudah dan tidak seideal itu ya, Pak? Persis gitu ya. Justru dengan pengalaman kita beberapa tahun sejak tahun 2014 ini, lemahnya pengawasan itu juga membuat proses demokratisasi di level desa tidak terlaksana sebagaimana yang kita harapkan bersama gitu ya. Bahkan kalau kita kembali ke alasan para kepala desa gitu ya, dan juga para politisi di Senayan bahwa penambahan masa jabatan ini bisa memberikan peluang yang begitu besar untuk rekonsiliasi konflik pasca pilkades, menurut kami ini juga alasan yang mengada-gada gitu ya. Karena salah satu kewajiban dan kewenangan kepala desa itu adalah menjaga ketertiban dan ketentraman di level desa gitu ya. Artinya sudah melekat dalam dirinya kapasitas dan integritas untuk mengatasi konflik ini, bukan masa jabatan gitu ya. Dan kalau dari sisi kami di KPPOD, Mbak Zilvia dan juga para pemirsa gitu ya, kalau kita bicara desa membangun, kita bisa berkaca ke indeks desa membangun yang dibuat oleh Kementerian Desa sendiri gitu ya. Ada 3 pilar di sana, ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Kalau kita mengecek perubahannya cukup positif gitu ya. Ada peningkatan status desa mandiri, kemudian dari desa yang sangat tertinggal menuju tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri, itu peningkatannya luar biasa gitu ya. Artinya dengan masa jabatan ini sebenarnya
masa jabatan 6 tahun gitu ya, itu sudah cukup kuat untuk mendorong penguatan di level desa gitu ya. Baik. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara IDM tadi, indeks desa membangun Oke, tadi, Pak Arpan. yang berpengaruh terhadap peningkatan kualitas ekonomi, sosial dan lingkungan itu adalah tata kelola. Dan dalam tata kelola ini kita bicara soal transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan, penganggaran, penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan di level desa. Kami tidak menemukan masa jabatan ini sebagai salah satu variabel yang mendeterminasi peningkatan kualitas tata kelola ini, gitu ya. Karena itu kami sangat meresahkan dan mengkhawatirkan gitu penambahan masa jabatan ini bukan memperkuat desa, tapi memperkuat kepala desa dan para perangkat desa gitu ya. Baik. Itu yang kita lihat gitu, Mbak Zilvia. Oke, baik. Baik, Pak Arman, sekarang kita bergeser dulu ke Pak Surta, tampaknya sudah masuk ya. Pak Surta, selamat malam. Malam. Oke, Pak Surta, ini kan ada kekhawatiran kalau perpanjangan masa jabatan kepala desa dari sebelumnya 6 menjadi 8 tahun dan bisa 2 periode, itu bisa memicu penyelewengan kekuasaan. Bagaimana mencegahnya ya, Pak? Kalau bicara memicu penyelewengan kekuasaan, saya pikir itu oknum saja, Bu. Kalau bicara penyelewengan, siapapun akan terjadi ketika mungkin dia tidak punya rasa jati diri untuk dirinya tentang tadi idealismenya. Saya pikir itu, Bu, kalau persoalan penyelewengan. Terhadap siapapun akan terjadi hal itu. Tapi kembali, ini adalah berbicara tentang kepemimpinan membangun sebuah desa, Bu. Itu, Bu. Membangun sebuah desa, apakah harus dengan jabatan kepala desanya dinaikkan menjadi angka 8 tahun? Angka 8 tahun itu juga rujukannya dari mana, Pak? Ya, gini, rujukan 8 tahun sesungguhnya itu pernah terjadi dulu sebelum zaman Pak Jokowi. Itu pernah 8 tahun 2 periode itu dulu pernah terjadi. Ya, jadi gini, sebenarnya kita ini kalau bicara masa jabatan 6 tahun 3 periode, sekarang 8 tahun 2 periode, itu udah hilang 2 tahun, Bu. 6 tahun kan 18 tahun, ya kan? Nah, itu hilang. Nah, gini, ini bisa terjawab ketika kebatinan seseorang pernah menjadi kepala desa. Kalau belum pernah menjadi kepala desa, yang ada hanya tataran teoritis. Itu pandangan saya. Jadi gini, ada persoalan polarisasi terhadap masyarakat ketika habis pilkades, itu panjang sekali, Bu, polarisasi. Nah, ketika polarisasi itu mulai mengurang, artinya sudah mulai menyatu tahap demi tahap, masa jabatan habis. Program kerja kita agak terputus tuh. Akhirnya apa? Demokrasi lagi berjalan. Polarisasi lagi muncul. Itu satu. Yang kedua, ada juga hikmahnya. Pilkades itu kan sekarang oleh dana APBD. Paling tidak, dana APBD pun tidak selamanya harus digunakan untuk pilkades per 6 tahun sekali. Ada hikmahnya, Bu. Nah, daripada per 6 tahun sekali pakai dana desa dana APBD digunakan untuk pilkades, lebih baik bisa digunakan untuk urusan pembangunan lainnya. Itu ada 2 persoalan. Baik. Itu, Bu, diantaranya. Oke, Pak, kalau soal polarisasi ya, apakah polarisasi menurut praktik di lapangan selama ini itu tidak bisa selesai dalam kurun waktu di bawah 6 tahun, jadi harus diperpanjang masa jabatannya 8 tahun untuk menyelesaikan persoalan polarisasi? Enggak, bukan masalah 6 tahunnya, Bu, untuk polarisasi. Polarisasi bisa aja pelan-pelan, tadi saya bilang. Cuman agak lambat ketika selesai polarisasi menurun angkanya dari kalau bicara 100% menjadi tinggal 20%, jabatan kita habis. Program kita ini agak terputus. Akhirnya muncul lagi program pilkades. Kalau dia menang mungkin akan terpilih berkesinambungan. Tapi ketika kalah akan muncul lagi program baru lagi. Biasanya seperti itu yang terjadi, Bu. Oke. Pak Arpan, jadi kalau di awal-awal itu biasanya waktu dibutuhkan untuk melakukan proses rekonsiliasi, menangani polarisasi. Sehingga banyak program-program yang akhirnya terputus baru bisa dilaksanakan di tahun-tahun akhir. Apakah alasan itu bisa menjadi sebuah fondasi yang kuat untuk membuat jabatan kepala desa menjadi 8 tahun? Ya, polarisasi atau fragmentasi sosial ya pasca pemilihan itu kan tidak hanya terjadi di level desa, Pak Surta, gitu ya. Bahkan di level kabupaten kota dan juga provinsi, fragmentasi konflik gitu ya antara kelompok masyarakat, antara kelompok pendukung itu terjadi juga. Bahkan masa jabatan kepala daerah itu, bupati, wali kota, gubernur, malah lebih pendek 1 tahun gitu ya, nggak 6 tahun tapi 5 tahun. Dan mereka itu benar-benar dikondisikan untuk bisa mengatasi ini. Karena itu sebenarnya
yang kita sorot sebenarnya bukan soal masa jabatannya, tetapi bagaimana sebuah sistem pemilihan itu bisa menghasilkan Baik. seorang kepala desa yang punya kapasitas dan juga integritas tentunya. Kapasitas salah satunya kapasitas untuk pengelolaan konflik pasca pemilihan, gitu ya. Karena salah satu kewenangan dan kewajiban seorang kepala desa itu adalah menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat, gitu ya, pasca pemilihan, bukan dengan menambah masa jabatan. Baik. Apa yang bisa menjamin atau memberikan pendasaran yang cukup rasional gitu ya, dengan menambah masa jabatan menjadi 8 tahun, itu bisa diselesaikan atau enggak gitu ya. Itu juga tidak bisa dijaminkan oleh para kepala desa atau oleh stakeholders di level desa gitu ya. Oke, baik. Sebenarnya yang jauh lebih mendalam sebenarnya, Mbak Jalivia dan juga Pak Surta, kita berangkat pada konsep demokratisasi di level desa sendiri. Salah satu inti demokratisasi itu kan soal pembatasan kekuasaan gitu ya. Kalau seseorang diberi peluang yang cukup lama untuk menduduki satu kursi kekuasaan, pasti ada potensi abuse of power gitu Mbak. Dan itu yang kita khawatirkan. Dan sebenarnya kalau kita melihat pengalaman 6, 7 tahun, 10 tahun terakhir ini ya, itu sudah menunjukkan dengan jelas bahwa dengan memiliki kekuasaan begitu besar di level desa, dengan mengelola dana yang begitu besar di level desa, para kepala desa itu bisa berpeluang untuk melakukan penyalahgunaan, dan datanya sudah ada gitu ya. Kita mengalami kerugian negara hampir 0,5 triliun dengan oknum kepala desa yang ratusan orang gitu ya. Itu sudah sangat menunjukkan bahwa harus memperkuat sistem pengawasan ke depan, dan itu kita tidak didapatkan. Sampai di situ dulu, Pak Arman, kalau tadi potensi penyalahgunaan kewenangannya ini bisa semakin besar dengan adanya penambahan masa jabatan, apakah kalau misalnya diminta lagi ada kewenangan penuh supaya kepala desa ini bisa mengelola dana desa secara penuh, apakah ini akan menambah lagi potensi penyalahgunaan kekuasaan tersebut? Kita akan bahas usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami. Baik, pemirsa, kita lanjut lagi membahas Undang-Undang Desa yang terbaru. Salah satu yang diharapkan kepala desa dari undang-undang ini adalah mendapatkan kewenangan penuh untuk mengelola dana desa ya, Pak Surta. Kenapa sih harus mendapatkan kewenangan penuh untuk mengelola dana desa? Pak Surta. Iya, halo. Halo, Bu. Pertanyaan saya tadi sudah didengar, Bapak? Agak terputus-putus suaranya, Pak. Halo, jelas? Jelas. Halo? Ya, silakan, Pak. Ya, kenapa ingin mendapat kewenangan penuh dalam menyikapi persoalan dana desa? Jadi gini, Bu, bahwa melihat Undang-Undang Nomor 6 2014 adalah bahwa di situ asasnya ada kognisi dan subsidiaritas. Artinya membangun sebuah desa berdasarkan kearifan lokal dan sumber daya alam itu harus potensinya harus digali di desa itu sendiri. Berdasarkan musyawarah desa dan musyawarah dusun. Dan kebutuhan masyarakat desa itu sangat amat berbeda dan kebutuhan masyarakat desa lainnya. Oleh karena itulah yang kami harapkan, berharap penuh ya. Sementara ini dana desa kan diatur oleh pusat 70%, diatur oleh desa 30%. Harapan saya dengan adanya revisi Undang-Undang Nomor 6 2014, maka terbalik 70% diatur oleh desa, 30% diatur oleh pusat. Kenapa? Tadi kepentingan desa itu sangat amat banyak untuk kepentingan masyarakat desa. Yang kedua, saya ingin meluruskan tadi bahwa di mana sesungguhnya jabatan bupati, wali kota, gubernur dan presiden dengan kepala desa, persoalan masyarakat sangat amat jauh berbeda, Bu. Kalau dia kan akar rumputnya tidak langsung bersentuhan. Kami ini bersentuhan 24 jam. Itulah yang menjadi persoalan kita. Yang ketiga, kalau berbicara lama, saya pikir zaman kerajaan masih ada kok sekarang. Kayak di Jogja juga kan lebih lama dia memimpin sebuah daerahnya, ya kan. Nah tadi desa cuma 8 tahun, itu pun kalau 8 tahun terpilih kembali oleh masyarakat. Kalaupun tidak, 1 tahun pun dia udah lengser kok. Gitu. Jadi harapan saya hanya ingin bagaimana ada kesinambungan dalam sebuah program kerja di tingkat desa agar lebih ke depan tidak terputus. Yang kedua, jangan sampai dana Pemda pun ada selalu hanya kembali persoalan kepada pemilihan pilkades terus-terusan dana 5 tahun 6 tahun sekali. Itu harapan saya. Daripada dipakai pilkades yang 6 tahun sekali, lebih kita gunakan untuk persoalan lainnya seperti gizi buruk, stunting, pendidikan, infrastruktur lainnya. Itu lebih baik kan? Itulah yang saya harapkan. Teman-teman juga kan pastilah punya nurani untuk bagaimana membangun desanya lebih baik. Karena dana desa bukan menjadi tumpuan segala-galanya dari pemerintah pusat. Nanti ending akhirnya berharap adalah bagaimana desa bisa mandiri, desa bisa sejahtera, tidak lagi dari dana desa. Itu harapan kita, Bu.
Jadi untuk menjawab Indonesia Emas ke depan, maka desa harus diperbaiki, dibenah dengan lebih baik dari segala SDM-nya, ya kan, kesehatannya, pendidikannya. Itu harapan kita. Itulah Bu yang maksud saya harapkan. Oke, Makasih, baik Bu. Pak Surta. Ya, kita tidak bisa mundur terlalu jauh ke belakang ya, membedah satu persatu alasannya karena toh revisi undang-undangnya sudah dilakukan. Karena itu Pak Arman, kalau kita bahas satu poin dulu soal bagaimana kewenangan untuk bisa mengelola dana desa secara penuh yang diinginkan oleh kepala desa. Apakah ini akan baik karena tata kelolanya bisa lebih sesuai dengan kebutuhan dan lebih bisa cepat direalisasi, atau ini bahaya? Ya, kalau kita melihat potret per hari ini ya, di level desa ada 70-an ribu desa itu dengan karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristik di sini tidak hanya soal perbedaan potensi gitu, tetapi yang paling utama adalah perbedaan kapasitas gitu ya, perbedaan tantangan, dan juga perbedaan masalah di setiap daerah. Dan khusus kalau kita bicara dalam konteks tata kelola, dengan begitu banyaknya kasus-kasus korupsi di level desa gitu ya, kemudian tidak terwujud dengan baik output dari pengelolaan dana desa itu sendiri, kami melihat pemberian otonomi penuh gitu ya, atau kewenangan penuh kepada pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa, mungkin kita perlu menunda dulu gitu ya. Kenapa? Karena tadi kualitas tata kelola di level desa itu berbeda-beda, bahkan cenderung buruk gitu ya. Kalau kita bicara tata kelola yang baik, tentu kita bicara asas partisipatif gitu ya, akuntabilitas dan juga transparansi, dan itu kita belum bisa dapatkan di level desa gitu Pak Surta. Dan dalam konteks ini menurut kami, ketika kita memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah desa, sementara kita tidak mendapatkan jaminan soal tata kelola yang baik, itu akan justru menjerumuskan desa semakin dalam gitu ya, dalam persoalan-persoalan yang mereka alami selama ini. Bahkan sebenarnya kalau kita mau berangkat dari konsep pemberian kewenangan yang penuh seperti itu Mbak Zilvia dan juga Pak Surta, sebenarnya kan kita punya indeks desa membangun itu gitu ya. Di dalam indeks desa membangun itu sudah ada pemetaan gitu, status desa yang sangat tertinggal, maju sampai mandiri, sehingga status-status desa itu yang menjadi justifikasi untuk pemberian kewenangan kepada pemerintah desa gitu. Artinya begini, kalau desa-desa yang masih berstatus sangat tertinggal, justru kewenangan itu mesti diatur lebih banyak oleh pemerintah supradesanya, apakah itu bupati, wali kota maupun gubernur, bahkan pemerintah pusat gitu ya. Sebaliknya, untuk desa-desa yang sudah masuk kategori level mandiri, itu pemberian kewenangan itu pelan-pelan diberikan gitu Mbak gitu ya. Jadi porsinya itu mesti diberikan secara berbeda-beda. Ya, tidak bisa diberi pukul rata dari Sabang sampai Merauke gitu ya, karena daya dukung, kapasitas, juga bahkan sarana prasarana dan infrastruktur di desa itu juga berbeda-beda gitu ya. Kita tidak bisa menyamakan desa-desa yang sudah sangat mandiri dengan desa-desa yang sangat tertinggal. Kita tidak bisa menyamakan antara kepala-kepala desa yang levelnya bawah, menengah, perubahan gitu ya. Artinya memang ada intervensi yang berbeda. Sama halnya juga sebenarnya kalau kita angkat di dalam level kabupaten, kota, dan provinsi gitu ya. Justru dengan keanekaragaman dan keterbatasan kapasitas setiap desa itu, pendekatannya nggak boleh simetris, harus asimetris antara desa-desa itu gitu. Oke. Pak Surta, bagaimana dengan ide bahwa ini harus ditunggu dulu sampai kapasitasnya merata, karena saat ini infrastruktur, kapasitas, daya dukung antar desa itu berbeda-beda, sehingga kalau semuanya diberikan kewenangan penuh untuk mengelola dana desa itu bisa bahaya, Pak? Iya, jadi gini Bu, itu kan pandangan Pak Arman yang bilang berbahaya dan dianggap tidak mampu. Kalau bicara transparansi persoalan dana desa, sesungguhnya lebih dewasa tingkat desa Bu. Dana desa itu, sepengetahuan saya, itu di situ dipaparkan lewat spanduk, dipangpang di publik Bu. Ketimbang maaf ya, Bupati, Gubernur, Wali Kota sampai tingkat presiden pun tentu berani loh Bu. Anggarannya, tujuannya untuk apa, dipaparkan, dibuat sebuah baleho atau spanduk lainnya, belum tentu. Tapi desa, setiap desa dipaparkan. Tinggal bagaimana masyarakat mengkontrol, benar nggak ini dijalankan, tinggal ditanya saja bareng-bareng. Dan di situ juga ada inspektorat Bu. Nah, pandangan saya, kenapa saya kembalikan ke masyarakat desa harus sepenuhnya, karena masih banyak desa-desa yang tidak punya kantor desa juga Bu. Saya datang ke daerah-daerah, masih banyak. Dan sehingga apa artinya itu? Biarkan masyarakat yang menentukan, dimusyawarahkan. Kalau dianggap itu urgen, kantor desa itu sangat penting untuk kepentingan publik dalam sebuah pelayanan. Kenapa tidak dibangun misalnya? Ini kan penting sekali Bu. Jadi pandangan saya, berikan kepercayaan itu terhadap masyarakat desa dan lembaga desa yang ada di desanya masing-masing. Insya Allah Bu, saya punya keyakinan.
kontrol kita harus tingkatkan, baik masyarakat maupun lembaga yang berkaitan. Baik. Sehingga desa akan lebih baik. Kalau kepercayaan sekarang tidak diberikan, kapan mau diberikan kepercayaan kesempatan terhadap desa untuk membangun sebuah desanya masing-masing, Bu? Oke. Jadi kita nggak bisa egosentris, jangan terlalu suujon terhadap kepala desa tidak bisa mampu. Sesungguhnya, Bu, kepala desa pandangan saya hebat. Kalau saya analogikan, kepala desa seperti guru SD. Semua bidang studi bisa dia kuasai. Baik. Beda sama dosen-dosen kan di universitas kampus hanya spesifik satu mata pelajaran. Kepala desa semua persoalan disikapi. Dari sejarah sampai remjada, kerja 24 jam. Saya pikir Baik, hebat Pak sekali. Sedangkan kepala desa tidak ada bangku sekolahnya. Dengan otodidak beliau, dengan kemampuan skill beliau, dengan alaminya. Tapi ada juga dengan intelektualitas dari pendidikannya. Beragam lah. Saya pikir ini tapi di backup oleh putra-putri desa yang terbaik untuk membangun desa itu sendiri. Banyak Oke, tokoh Pak masyarakat Surta. desa di dalamnya. Banyak juga dosen, mantan kepala sekolah jadi BPD. Saya pikir ini kontrol juga kan untuk kepentingan Banyak masyarakat yang desa. mengawasi dan mengontrol ya, itu intinya. Baik Pak Iya. Surta, terakhir saya berikan ke Pak Arman, kalau banyak yang bisa mengawasi penggunaan atau tata kelola dana desa ini, apa yang harus dikhawatirkan Pak Arman? Ya, sebenarnya sayangnya Pak Surta yang tadi Bapak sampaikan itu kan tidak hanya terjadi di salah satu dua desa gitu ya. Soal transparansi kemudian partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran itu tidak terjadi merata gitu loh Pak, dan itu yang kita khawatirkan gitu ya. Dan kalau kita bicara dalam konteks pengawasan Mbak Zilvia gitu ya, seperti yang tadi kami sampaikan, antara Undang-Undang 6 dengan Undang-Undang yang baru gitu ya, terkait dengan penguatan peran BPD itu sama sekali nggak kelihatan gitu ya. Justru sebenarnya kami ingin melihat kemarin itu BPD itu mesti berkuat gitu ya, minimal kewenangannya itu seperti level legislatif di kabupaten kota provinsi, itu yang kita tidak lihat gitu. Sehingga ke depan kita tidak bisa berharap banyak juga kepada BPD untuk melakukan pengawasan terhadap tata kelola pembangunan di level desa. Kita juga sebenarnya tidak berharap banyak kepada inspektorat ini Pak Surta, OPD di daerah gitu ya. Inspektorat ini kan bawahan bupati gitu ya, bawahan kepala daerah gitu ya, sehingga kinerja terhadap pengawasannya itu juga sangat tergantung seperti apa komitmen kepala daerahnya gitu ya. Bahkan kalau kami melihat antara kepala desa dan juga kepala daerah, bupati wali kota itu juga punya hubungan yang cukup mesra gitu ya. Karena itu kita tidak bisa berharap banyak juga penguatan pengawasan dari inspektorat gitu ya. Baik, Justru sebenarnya kami ingin mendorong pengawasan kolaboratif gitu ya, libatkan kampus, libatkan masyarakat sipil, libatkan media massa dalam seluruh proses tata kelola keuangan di level desa gitu ya. Jangan hanya di intra pemerintah sendiri antara inspektorat dengan pemerintah desa. Ya. Gitu Mbak Zilvia. Baik, kalau begitu Pak Arman dan juga Pak Surta, sayang sekali waktu kita sudah habis, tapi terima kasih untuk diskusinya hari ini. Kami akhiri dulu, Pak Arman dan juga Pak Surta, terima kasih sudah bergabung di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.